火影たちよ、里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付けようぞ。 Hokage merupakan pemimpin tertinggi di Konoha. Hokage sendiri memiliki arti sebagai bayangan api secara harafiah dan secara makna. Orang-orang atau ninja yang memegang gelar ini selalu disimbolkan dengan orang paling terkuat di Konoha. Sejarah terbentuknya Hokage dimulai ketika pembentukan desa Konoha berhasil dilakukan oleh Hashirama Senju dan Madara Uchiha. Seseorang dapat menjadi Hokage ketika dia ditunjuk oleh Hokage sebelumnya. Namun ketika sang Hokage tidak sempat menunjuk penerusnya, pemilihan Hokage akan ditentukan dari daimyo dari Konoha, petinggi Konoha, komandan Jonin, dan representasi dari Anbu. Hokage sendiri memiliki pakaian dinasnya, yaitu berupa haori yang bertuliskan gelar di belakang haorinya. Setiap Hokage juga memiliki pahatan wajahnya di Konoha, dan terhitung sampai saat ini Hokage berjumlah sebanyak 7 orang dengan tambahan 2 Hokage magang atau pengganti sementara. Dan di video kali ini gua akan menjelaskan secara singkat dan sepemahaman gua tentang siapa saja yang pernah memegang gelar Hokage. Dan yang paling penting adalah gua akan merating 7 Hokage dari Konohagakure sesuai dengan kekuatan dan citranya sebagai Hokage. Hashirama yang terlahir dari keluarga Senju yang namanya telah melegenda karena prestasi yang dia ukir selama dia hidup dan menjabat sebagai Hokage. Di balik hubungan rivalitas tanpa akhir dengan Madara, Hashirama berhasil menjadi Hokage pertama di Konoha, yang mana sistem yang dibuat oleh Hashirama dalam pembentukan desa Konoha nantinya akan ditiru oleh desa ninja yang lain dalam penciptaan desa ninja yang lain. Hashirama dikenal dengan sebutan dewanya shinobi atau God of Shinobi karena selama dia hidup di era ninja kuat berkumpul, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kekuatannya, bahkan Madara sekalipun yang terhitung sebagai rival abadinya. Dari segi kekuatan tentu saja Hashirama sangatlah kuat. Dia dengan sendirinya berhasil menangkap 8 biju yang berkeliaran dan menjual ke-7 biju ke desa besar ninja lain dan menyisakan Kyuubi untuk Konoha. Dia juga diketahui adalah reinkarnasi dari Asura Otsutsuki yang memiliki cakra yang melimpah, kekuatan fisik di atas manusia normal, serta dia juga memiliki stamina yang sangat kuat, di mana dia pernah bertarung dalam waktu yang lama melawan Madara tanpa memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Dari segi kekuatan atau ninjutsu, dia menguasai atau dapat menunjukkan berbagai jurus, namun yang paling menjadi ciri khasnya adalah jurus elemen kayu miliknya yang sangat menyusahkan ketika melawannya. Jurus pamungkas dari elemen ini adalah jurus patung kayu raksasa dengan 1000 telapak tangan yang memiliki efek kerusakan yang sangat dahsyat, serta dia bisa memasuki mode Sagenya atau Sage Mode yang membuat kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Walaupun sang Hokage telah berada di alam yang berbeda dari ninja-ninja yang lain, dia memiliki warisan berupa tekad yang berapi-api atau Will of Fire yang menjadi filosofi dari Konoha untuk para generasi-generasi penerus dari Konoha. Karena Hashirama memiliki kekuatan yang tidak memiliki tandingan, bahkan dengan kekuatannya dia bisa menghentikan amukan Kyuubi di Konoha dan memiliki peran yang sangat vital bagi pembentukan Konoha. Gua kasih Hashirama rating sebesar 9,9 dari 10. Sang Hokage kedua yang naik menjadi Hokage setelah kematian dari Shodaime Hokage atau kakak kandungnya. Dia juga menjadi salah satu karakter yang berperan penting dari pembentukan desa Konoha. Sebagian besar masa kepemimpinannya digunakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan desa ninja yang lain, yang ujungnya untuk mencapai keperdamaian antara desa ninja. Salah satu yang terkenal adalah kesepakatan damai antara Kumogakure dan Konohagakure, namun harus dirusak oleh kudeta yang dilakukan oleh Ginkaku bersaudara yang mengakibatkan kematian dari Hokage kedua dan Raikage kedua. Masih di masa kepemimpinannya, dia menempatkan klan Uchiha di sebuah distrik khusus dan memberi klan Uchiha tanggung jawab sebagai satuan khusus polisi militer Konoha. Namun pada akhirnya kecurigaan terhadap klan Uchiha semakin besar dan membuat kesalahpahaman terhadap klan Uchiha. Bersambung ke segi kekuatan dari Tobirama. Tobirama tentu saja memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dari sang kakak. Dia mendapat julukan The Fastest
shinobi atau shinobi tercepat dalam sejarah sebelum kemunculan dari Namikaze Minato. Kecepatannya juga diketahui sama cepatnya ketika Tobirama berada di dalam air. Dari segi ninjutsu, dia diperlihatkan sering menggunakan ninjutsu elemen air. Dia juga diketahui sebagai pencipta dari beberapa jurus seperti jurus 1000 bayangan, jurus teleportasi, dan yang paling overpower yaitu jurus Edo Tensei atau jurus reinkarnasi. Sama seperti yang disebutkan sebelumnya, Hokage yang satu ini telah gugur, namun legacy atau warisannya masih diteruskan oleh generasi penerus dari Konoha. Contohnya yaitu sistem Anbu dan ujian Chunin. Tobirama merupakan Hokage yang memiliki pandangan tegas terhadap desa Konoha, menghabiskan sisa hidupnya untuk mencapai perdamaian, namun pada akhirnya dia meneruskan filosofi Wheel of Fire kepada generasi selanjutnya. Dan karena beberapa hal tersebut, gua kasih Tobirama rating sebesar 9,8 dari 10. Sang Hokage ketiga, murid dari Hokage pertama dan Hokage kedua. Generasinya merupakan generasi pertama dari generasi ninja Konoha. Dia menjadi Hokage setelah ditunjuk langsung oleh Tobirama pada Perang Dunia Ninja. Menjadi Hokage di usia muda, tentu saja tekanan yang dihadapi oleh Hiruzen tidak main-main. Di masa kepemimpinan yang pertama sepertinya Konoha aman-aman saja. Namun di masa kepemimpinan yang keduanya, setelah kematian dari Minato, kontroversi mulai terjadi, seperti pembantaian klan Uchiha, serta Orochimaru yang menyusup dan menyerang Konoha. Beberapa kejadian yang terjadi di Konoha dipicu karena dendam masa lalu yang belum tuntas di masa Hokage sebelumnya, serta beberapa oknum shinobi yang tidak puas dengan kinerja daripada sang Hokage. Ditunjuknya Hiruzen sebagai Hokage di usianya yang sangat muda, tidak terlepas dari kemampuannya yang sangat luar biasa. Bahkan dia dikatakan melampaui kemampuan dari Hokage kedua. Dia juga sempat digadang-gadang sebagai Hokage terkuat dalam sejarah Konoha dengan julukan The Professor. Sesuai dengan julukannya, dia dapat menguasai 5 elemen dasar ninjutsu. Dia juga mampu menggunakan jurus tersembunyi dan terlarang dari ninjutsu. Salah satu jurus terlarang yang pernah diperlihatkan oleh Hiruzen adalah Fuin Jutsu. Sebagai seorang Hokage, Hiruzen sangat paham dengan ideologi dari pemimpin. Dia akan melakukan apa saja dalam menjaga keamanan dan perdamaian Konoha. Terlepas dari beberapa kontroversi dari masa kepemimpinannya, dia dengan bangga gugur dalam pertarungan dengan keberhasilan menjaga keamanan desa Konoha. Dan karena hal tersebut, gua kasih Hiruzen rating sebesar 9,7 dari 10. Hokage keempat, murid dari Jiraiya, salah satu Sannin, ayah kandung dari Naruto. Dia juga pernah dianggap sebagai anak yang diramalkan akan menyelamatkan dunia shinobi. Sebelum menjadi Hokage, Minato sudah diakui sebagai ninja yang hebat, di mana di umurnya yang ke-10 tahun dia lulus dari Akademi Ninja. Dia juga menjadi pencetak nilai tertinggi ujian Chunin dalam hal tes esai. Perannya sangat vital ketika Perang Dunia Ninja yang ketiga, yang mana pada akhirnya semua aksinya di Perang Ninja tersebut menuntunnya naik menjadi seorang Hokage. Di masa kepemimpinannya sebagai seorang Hokage, Minato mengajarkan teknik teleportasi kilat kepada satuan keamanan khusus milik Hokage. Dia juga beberapa kali terlihat menolong Kakashi yang pada saat itu terpuruk ketika kehilangan Obito dan kematian dari Rin. Masih di masa kepemimpinannya, Kyuubi yang tersegel dalam tubuh istrinya yaitu Kushina mengamuk setelah wadah dari sang monster melemah karena proses kelahiran Naruto. Di peristiwa yang sama, amukan dari Kyuubi berhasil diredam oleh Minato dengan cara menyegel separuh cakra Kyuubi ke dirinya dan separuh lagi ke tubuh Naruto. Namun dengan bayaran nyawanya dan istrinya yang harus tewas pada malam yang sama. Sesuai yang disebutkan sebelumnya bahwa Minato adalah salah satu ninja yang hebat. Kehebatannya bukan cuma dari bakat tapi juga kecerdasan dan kemampuan yang bukan di level manusia, di mana dia menciptakan jurus Rasengan setelah terinspirasi dari jurus Bijudama milik monster berekor. Dia juga berhasil mengambil julukan sebagai ninja tercepat yang sebelumnya dipegang oleh Hokage kedua.
Minato bahkan diakui langsung oleh Tobirama sebagai pengguna teknik teleportasi yang lebih kuat dari dirinya, dan karena hal tersebut Minato mendapat julukan sebagai sang kilat kuning dari Konoha. Adapun kemampuan teleportasinya yang sangat hebat, di mana dia bisa memindahkan tubuh, serangan, bahkan material yang berukuran raksasa dengan teknik teleportasinya. Dia juga bisa menggunakan teknik 1000 bayangan, menggunakan 3 elemen alam yaitu api, angin, petir sebagai elemen ninjutsunya. Dapat menggunakan mode biju karena cakra Kyuubi yang ada padanya. Minato juga dapat memasuki Sage mode, serta dia bisa menggunakan teknik Kochiyose yang memanggil katak raksasa. Walaupun masa Minato menjabat sebagai Hokage terbilang singkat, namun dia telah membuktikan kesetiaan pada desa Konoha, menunjukkan kehebatannya sebagai seorang Hokage. Bahkan sampai akhir hayatnya pun dia rela berkorban untuk keselamatan desa Konoha dan tentu saja orang-orang yang disayanginya. Sebagai seorang ninja yang tercatat sebagai ninja tercepat, memiliki julukan si kilat kuning Konoha, dan pencipta dari jurus Rasengan yang memiliki daya rusak yang luar biasa, gua kasih Minato rating sebesar 9,8 dari 10. Tsunade merupakan keturunan dari klan Senju dan Uzumaki. Tsunade dikenal posisinya sebagai Hokage kelima, sekaligus menjadi satu-satunya wanita yang menjadi Hokage. Sebelum menjadi seorang Hokage, Tsunade merupakan murid dari Hokage ketiga. Dia juga dikenal menjadi salah satu dari trio Sannin bersama Jiraiya dan Orochimaru. Namun masa lalu Tsunade yang kehilangan orang-orang tercintanya sempat membuatnya menghilang dari dunia ninja untuk beberapa saat. Mungkin di masa kepemimpinan Tsunade adalah masa kepemimpinan yang paling diketahui oleh fans, karena di masanya kita ditunjukkan arc kaburnya Sasuke dari Konoha, serangan Pain ke Konoha, rapat para Kage yang menuntun kepada perang dunia ninja keempat, dan di masanya pun kita melihat seberapa kuat Kunoichi yang satu ini. Dari segi kemampuan, dia memiliki kekuatan pukulan seperti Superman, dengan damage yang ditimbulkan adalah critical dan instant impact. Dia juga dikenal dengan kemampuan medisnya di dunia ninja. Dengan menggunakan pelepasan dari segel di dahinya, dia bisa memulihkan dirinya dan orang lain yang mendapat cedera serius dan memulihkannya dalam waktu yang cepat. Dia juga bisa menggunakan teknik Kuchiyose yang membantunya dalam hal medis. Sebagai seorang Hokage, dia mendapat julukan Kunoichi terkuat dalam sejarah, dan kemampuan medisnya yang diakui sebagai yang terhebat di dunia ninja. Dia juga melegenda dengan sebutan Sannin, dan karena hal tersebut gua kasih Tsunade rating sebesar 9,7 dari 10. Shinobi yang memiliki banyak julukan seperti Kakashi Sharingan, si ninja peniru, dan terakhir menjadi Hokage ke-6 atau Rokudaime, membuat ninja yang selalu menutupi mulutnya ini sebagai salah satu ninja hebat yang pernah dimiliki oleh Konoha. Dia merupakan ninja yang sangat berbakat, dimana ketika dia berumur 5 tahun, dia lulus dari Akademi Ninja. Di umur 6 tahun, dia promosi naik menjadi Chunin, namun kebahagiaan Kakashi hanya sementara, karena ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya akibat depresi setelah pulang dari misi yang dilakukannya, yang kita semua tahu alasan dibalik kejadian tersebut. Setelah dari situ, Kakashi lalu dipertemukan dengan Obito dan Rin, di mana mereka membentuk sebuah tim dengan Minato sebagai mentor mereka. Namun inilah asal mula dari perang dunia ninja keempat meletus, yang mana karena cinta segitiga dan kesalahpahaman merusak segalanya dan berujung dengan dendam. Singkat cerita, setelah hilangnya Obito dan kematian Rin dalam waktu yang cukup dekat, Kakashi yang depresi lalu bergabung dengan Anbu. Di Anbu, dia masuk ke dalam tim Ro, tim yang sangat diperhitungkan dalam organisasi mata-mata tersebut. Apalagi ketika Itachi Uchiha yang juga masuk ke dalam tim Ro, yang tercatat Kakashi pernah satu misi dengan Itachi dalam misi mata-mata. Setelah pembantaian klan Uchiha yang dilakukan oleh Itachi,
Kakashi lalu dibebas tugaskan dari Anbu menjadi ninja biasa pada umumnya. Setelah dari pelepasannya, dia lalu memutuskan untuk menjadi mentor atau guru. Yang kita ketahui, dia akan menjadi guru dari tokoh utama yang hobinya ceramah, pembangkang yang keren, dan si beban berwarna pink. Sebagai seorang guru, tentu saja tugasnya untuk membimbing tunas muda Konoha tidaklah mudah. Butuh usaha atau effort yang lebih untuk membimbing ninja muda Konoha. Selain itu, Kakashi memiliki teman dekat atau sahabat yaitu Maito Gai yang juga sama-sama berprofesi sebagai guru di Konoha. Kakashi juga memiliki hobi membaca sebuah series yaitu Icha Icha. Lalu kita lompat setelah Perang Dunia Ninja keempat, yang mana Kakashi ditunjuk menjadi Hokage ke-6 menggantikan Tsunade. Di masanya menjadi Hokage, tidak banyak yang diketahui tentang kejadian apa saja yang ada pada masa kepemimpinannya. Itu semua mungkin karena dunia ninja yang memasuki tahap baru dan perdamaian yang terrealisasi. Lalu kita beralih ke segi kemampuan dari Kakashi. Singkat saja karena kita telah mengetahuinya, jadi tidak perlu banyak penjelasan mengenai kemampuan dari Kakashi. Kemampuannya antara lain, dia bisa meniru hampir semua jurus musuh yang dilihatnya. Dia bisa menggunakan jurus Kuchiyose yang memanggil beberapa anjing untuk membantunya dalam bertarung. Dia bisa menggunakan Chidori. Dia juga bisa mengaktifkan mata Sharingan plus Mangekyo Sharingan. Dan tidak lupa dengan jurus Susanoo-nya. Dari Kakashi kita ditunjukkan bahwa seberat-beratnya ujian hidup, dimana ketika depresi melanda, ditinggal orang-orang terkasih, dihianati oleh murid sendiri, dan di titik dimana harapan hampir hilang, Kakashi tidak menyerah dan masih memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan malah sebaliknya, menjadikan semua hal negatif sebagai batu loncatan untuk meraih hal yang tidak pernah disangka dalam hidupnya. Dan langsung saja rating yang gue kasih untuk Kakashi sebesar 9,8 dari 10. Sang tokoh utama yang namanya menjadi judul dari animenya. Gua di sini tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang karakter yang sering mengalahkan musuhnya dengan ceramah, karena kita tahu sepak terjangnya untuk menjadi seorang Hokage. Tapi karena video ini butuh durasi, jadi gua akan menjelaskan secara singkat karakter berambut kuning yang satu ini. Pertama adalah Naruto, anak dari Minato dan Kushina, namun harus menerima takdir menjadi yatim piatu tepat setelah dia lahir. Di masa kecilnya dia dikucilkan karena dia memiliki kyuubi yang tersegel di tubuhnya. Di masa remajanya dia dikenal dengan reputasi pembuat onar yang dilakukannya hanya karena ingin mendapat perhatian dari orang lain. Barulah di masa transisi remaja ke dewasanya, Naruto membuktikan dirinya sebagai salah satu ninja hebat yang pernah ada dengan julukan Sang Pahlawan. Sebelum menjadi seorang Hokage, Naruto telah bertemu dengan banyak karakter. Ada yang menjadi sahabatnya, ada yang menjadi rivalnya, ada yang menjadikannya sebagai orang kepercayaan, ada yang menjadi panutannya. Bahkan karakter yang berisik ini mendapat jodoh seorang yang sangat diidam-idamkan di dunia nyata. Beberapa aksi Naruto atau beberapa pertarungan Naruto yang secara pribadi berkesan di ingatan gua antara lain Naruto versus Neji, Naruto versus Gaara, Naruto versus Sasuke, yang mana ketika pertarungan ini masih terjadi di masa kecil Naruto dan beralih ke masa Shippuden, Naruto versus Pain, Naruto menaklukkan Kyuubi atau Naruto versus Kyuubi, dan yang paling epik adalah Naruto di Perang Dunia Ninja keempat dengan aksi heroiknya. Beralih ke segi kemampuan dari Naruto, dia ahli menggunakan jurus 1000 bayangan, yang mana bayangannya benar-benar ada 1000 atau bahkan lebih. Jurus andalannya adalah Rasengan dengan berbagai variasinya. Dia juga seorang Jinchuriki yang bisa menggunakan kekuatan bijunya, dan dia bisa menggunakan mode Sage yang membuat kekuatannya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Kesimpulannya, Naruto merupakan salah satu karakter di dunia peranimean yang menjadi patokan atau parameter untuk sebuah karakter utama. Sifatnya yang tidak mudah menyerah menjadikannya inspirasi untuk beberapa karakter dari New Generation anime, yang mana perjuangan yang tidak kenal lelah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang Hokage. Jadi tidak berlebihan kalau gua kasih Naruto rating sebesar 10 dari 10 atau nilai sempurna pada video kali ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Seperti yang gua bilang di awal, kalau video ini akan berisi penjelasan singkat dan rating yang sifatnya subjektif dari gua. Bagi kalian yang kurang setuju dengan rating yang gua kasih atau penjelasan singkat dari gua, kalian bisa komen dan saran di bawah.
Dan ya, sekian hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.